Masih dengan tangan yang dicekal oleh langit, dia berdiri di dekat meja belajar, matanya langsung menangkap benda pipih yang tergeletak begitu saja. Abang lupa bawa, tadi buru-buru dipanggil Om Ilham, taunya disuruh nganterin tamu pulang. Abang langsung dikasih kunci motor, jadi gak balik ke kamar lagi buat ambil ponsel juga jaket. Jelas langit kepada Cahaya jujur apa adanya. Abang boncengan sama perempuan lain, lirik Cahaya sambil menunduk. Cuma nganterin pulang, gak ngapa-ngapain lagi, ucap langit. Gadis di hadapannya itu sulit sekali dibujuk jika sedang cemburu. Tapi pinggang abang dipenggang dia, pasti dipelukan perutnya, kayak aku suka lakuin itu ke abang. Langit tergagah, sungguh lucunya Cahaya sampai ia jauh membayangkan semua itu. Sayang, dia cuma pegang ujung kaos abang aja kok, bener deh. Langit menangkup wajah sendu Cahaya dengan kedua tangannya. Dia tersenyum manis kepada gadis kesayangannya itu. Cantiknya abang, jangan marah lagi ya. Maaf, karena abang gak pamit perginya. Cahaya hanya mengangguk, dia mencoba mengerti walau jauh di dalam hatinya dia masih kesal. Keduanya kembali keluar dari kamar langit menuju halaman samping. Di sana ada air yang sedang bermain basket dengan beberapa anak panti lainnya. Begitupun dengan Bumi, ia fokus mengajari dua bocah kecil merakit mobilan, hadiah yang baru saja mereka terima tadi. Kalian sedari pulang sekolah ke sini? Tanya Langit. Enggak, tadi ke kantor papa dulu. Bunda gak ikut. Nanti kesini buat jemput. Langit hanya mengangguk paham, namun setelahnya dia mendengar deru langkah yang semakin mendekat. Abang, Ade, seru Melisa yang sudah berdiri di belakang mereka. Mama, Bunda. Keduanya bangkit dari duduknya, disusul Ai yang datang menghampiri dengan tubuh yang banjir keringat. Kita pulang yuk, ajak Melisa karena hari semakin sore. Si kembar mengangguk, namun Langit hanya tersenyum simpul. Kakak, panggil Ade dulu. Air sedikit berlari mendekati adiknya yang baru saja selesai merakit mainan. Setelah berpamitan, Langit mengantar keluarga angkatnya itu sampai di depan gerbang. Dadah abang, seru si kembar berbarengan di dalam mobil. Dah, ketemu lagi besok ya di sekolah, ucapnya sambil melambaikan tangan. Reza menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang, karena jalanan mulai ramai lancar. Bunyi klakson saling bersahutan, seakan tidak ingin ada yang mau mengalah. Begitupun dengan pria tiga anak ini yang beberapa kali mengumpat kesal. Beli mobil yang bisa terbang, Pak, biar nggak emosi kalau di jalan. Kekeh Air menggoda papanya. Iya, kenapa kita nggak naik heli aja ya, Ra? Melisa langsung mendelik ke arah suaminya yang sedang menahan tawa. Sampai di apartemen, semua langsung berhambur ke kamar masing-masing. Untuk membersihkan diri, Ai dan Bu tentunya sedang ribut di depan pintu kamar mandi. Tak ada yang mau mengalah siapa yang akan lebih dulu membersihkan tubuhnya. Kamu tuh lama kalau mandi, sungut Ai. Ya udah, kakak kan cuma sebentar, jadi aku dulu, balas Bu. Gak mau? Ai akhirnya masuk lebih dulu, langsung mengunci pintu kamar mandi. Bumi yang kesal akhirnya harus berlalu ke kamar adiknya. Ceklek, Dek, kakak mau mandi? Sahut Cahaya, hanya berdehem. Usai makan malam yang diselingi drama hilangnya kue polu nakal milik sang mama, Bumi langsung beranjak ke kamarnya dengan alasan mengantuk. Dia duduk di kursi meja belajarnya dengan layar laptop yang menyala namun diabaikan. Tangannya terulur ke dalam laci mengambil satu kotak kecil yang tersimpan di dalamnya. Dengan pelan, dia membuka kotak itu dan mengambil isinya. Kapan aku ketemu kamu lagi buat kasih kalung ini? Kebiasaan baru Bumi akhir-akhir ini adalah memandangi kalung putih itu tanpa bosan. Kalung yang begitu elegan dengan liontin bernama Yayang. Fokusnya teralihkan saat ponselnya bergetar sekali menandakan ada pesan masuk. Abang? Bang Langit? Dek, Caca kemana? Abang chat belum dibalas. Bumi tersenyum simpul meski Air banyak memiliki pacar dan gebetan, namun Langitlah yang begitu bucin terhadap pasangan. Bumi, masih di bawah kali bang? Aku di kamar. Bang Langit, ngapain di kamar sendiri? Lagi mikirin seseorang ya? Bumi terlonjak kaget. Abang,
Angkatnya seperti detektif baginya, Bumi. Enggak, lagi capek banget. Langit di tempat yang jauh di sana tersenyum kecil. Sulit baginya untuk tahu isi hati adik kandungnya itu jika bukan Bumi sendiri yang bercerita. Berbeda dengan Air yang selalu mengabsen pacar-pacarnya itu padanya. Bumi meletakkan ponselnya saat dirasa tak ada lagi balasan dari abangnya. Dia malas membuka beberapa chat para gadis yang selalu mengganggunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurutnya sangat tidak penting. Hanya sekedar menanyakan sedang apa, di mana. Tentu Bumi tidak ingin orang tahu tentang kegiatannya. Dia merebahkan tubuhnya di tengah kasur, mematikan lampu utama dan menggantinya dengan lampu tidur. Tangannya masih memegang kalung putih milik seorang gadis yang menabraknya di toko buku tempo hari. Gadis dengan rambut hitam, sepinggang yang entah sedari kapan menguasai otaknya. Ada harapan dalam hatinya untuk bertemu dengannya lagi, untuk mengembalikan kalung tersebut. Kita harus bertemu di lain hari. Aku tidak ingin menyimpan milikmu terlalu lama. Berikan aku satu petunjuk di mana aku bisa menemukanmu nanti. Gumamnya dalam hati ternyata membawanya lebih cepat mengarungi mimpi. Tidur terlelap di balik selimut yang menutupi separuh tubuhnya. Ceklek. Aim masuk ke dalam kamar dengan pelan. Saat sadar, adiknya sudah berbaring di tengah kasurnya. Wah, beneran tidur? Pasti mabuk sayur. Kakak Ai saat melihat adiknya itu sudah menutup matanya dengan rapat. Doyan sih doyan. Tapi kalau sepanci dihabisin sih bisa enek. Gumamnya lagi. Dia tadi begitu takjub saat melihat Bumi menghabiskan satu panci sayur saat makan malam. Puas meledek adiknya, dia bergegas ke meja belajarnya. Bukan untuk mengerjakan tugas, melainkan untuk bermain game seperti biasanya. Ai seringkali tidur di dini hari demi hobinya itu, dan Reza sudah sangat bosan menghukumnya karena seringnya dia bangun kesiangan setiap pagi. Air benar-benar fokus kepada layar komputer di hadapannya sampai dia tidak menyadari saat Melisa datang menghampirinya. Kakak belum tidur? Tanya wanita yang sudah melahirkannya itu 15 tahun lalu. Mama, nanti tanggung mah, sahutnya yang hanya menoleh sebentar. Udah jam 11 kak, nanti besok kamu kesiangan. Emang gak bosen dengar mama teriak-teriak terus? Haha, suara mama itu kan enak didengar. Jadi kakak mana mungkin bosen, kakak Air. Awas besok pagi. Iya mah, sedikit lagi kakak janji, ucapnya serius. Melisa yang pasrah akhirnya bangkit setelah mengucapkan selamat malam dan menciumi wajah si sulung. Kini langkahnya beralih ke ranjang si tengah yang sudah lebih dulu terlelap. Mama sayang kakakmu, ucapnya lembut sambil mengecup kening anak keduanya itu. Melisa merapikan selimut Bumi yang sedikit tersingkap, namun matanya tertuju pada benda yang digenggam anaknya itu. Apa ini? Abang Caca yang ganteng, seru Cahaya saat turun dari mobil yang berhenti tepat di depan gerbang sekolah. Sudah ada Langit yang menungguinya di sana. Abang cendol, ejek Ai kepada adiknya. Dia gak berani tuh kalau papa yang anterin, paling teriakannya nanti di dalam kelas. Timpal Bumi yang ikut menggoda adik perempuannya itu. Tapi Cahaya tidak memperdulikannya, dia langsung bergelayut manja di lengan Langit. Pagi kak, sapa Langit kepada kedua adik kembarnya yang lain. Pagi juga abangnya kakak. Ai malah berhambur ke lengan Langit satunya lagi. Ih, apaan sih, sana-sana. Cahaya mencoba melepas tangan Ai di lengan Langit. Pertengkaran mereka sudah sangat biasa dilihat siswa dan siswi di sekolah. Ada saja yang tertawa atau hanya mengulum senyum. Semakin berisik Cahaya berteriak, tentu Air akan semakin gencar meledeknya. Udah dong kak, sana jalan dulu, pacar kamu udah nungguin tuh. Hari ini apa sih? Pacar aku yang mana ya? Gumamnya bingung, namun setelah itu langsung berlari menghampiri seorang siswi bertas biru. Hai Nela cantik, sapanya kepada gadis itu. Hai juga Ai, jawabnya yang kaget melihat Ai. Kita masih pacaran gak sih? Tanya Ai dengan santainya. Udah putus 4 hari lalu,
jawab Nela yang dulu mendapat jatah hari Minggu dari Ai. Oh, terus gantinya lo siapa ya? Gue lupa. Pertanyaan konyol baginya namun menyakitkan bagi Bella. Ih, kamu rese. Aku aja belum move on. Sentaknya kesal sambil memukuli bahu air. Lah, itu sih urusan lo. Gagah Ai lalu kembali berlari meninggalkan Nela yang masih kesal. Banyakin sabar, ucap Bumi sambil menepuk bahu Nela. Gadis itu hanya tersenyum kecil. Bumi yang tidak kalah populer dari Air tentu menjadi pusat perhatian juga jika para gadis sangat mudah menggapai Air tapi tidak dengan Bumi. Remaja tampan itu begitu sulit didekati Cahaya. Didekati hanya Cahaya satu-satunya yang bisa bicara dengannya. Apa sih bang? Tanya Caca saat tubuhnya disendarkan di tembok samping ruangan lab yang nampak sepi. Kedua tangan Langit sudah berada di tembok untuk mengurung tubuh mungil Cahaya. Keduanya saling berhadapan dengan hanya hidung mancung mereka yang menjadi jarak. Ada apa? Cahaya tahu jika sudah begini biasanya ada hal yang ingin Langit katakan tanpa ada yang mengganggu. Abang hari ini gak sekolah, ada tanding basket, ucapnya dengan tatapan hangat. Kok dadakan bilangnya? Kan abang udah bilang yang, kamu pasti lupa. Cahaya mengerutkan dahinya, mencoba ingat apa yang pernah dikatakan Langit kepadanya. Ayo, ingat gak? Langit menarik tubuhnya, kini mereka hanya berdiri berhadapan. Enggak? Langit terkekeh, lalu menangkup wajah gadis kesayangannya itu dengan kedua tangannya. Kamu jangan nakal ya, gak boleh lari-lari. Nanti harus makan banyak pas jam istirahat. Abang gak tahu pulang jam berapa, mungkin langsung ke panti, gak balik ke sekolah lagi. Nanti kalau sempet, abang telepon ya pas istirahat. Langit banyak berpesan kepada Cahaya. Dia takut Cahaya tidak mau makan saat tanpanya nanti. Janji, abang nanti telepon aku. Cahaya memastikan, ia tidak suka menunggu. Iya ya. Kapanpun abang sempat nanti abang telepon, ya. Langit langsung memeluk Cahaya, sangat jarang bagi mereka berpisah. Langit, mana sih Langit? Sayup-sayup mereka mendengar ada seseorang yang mencari Langit. Ada yang nyariin abang, seru Cahaya. Iya, Langit mengurai pelukannya. Nah, ini tersangkanya. Salah satu teman Langit berdecak kesal kepadanya karena lelah mencari ke seluruh sekolah, malah pacaran. Kita udah capek muter-muter. Sorry, Langit terkekeh. Abang pergi ya, ingat pesan abang ya. Cahaya mengangguk, lengannya seakan enggan melepas Langit menjauh darinya. Titip abang ya, pinta Cahaya pada teman-teman Langit yang dibalas acungan jempol. Cahaya melepas kepergian pemuda itu dengan perasaan resah. Dia tidak pernah bisa jauh dari Langit. Makan enggak? Titah Ai kepada si bungsu. Enggak, aku enggak lapar. Cahaya menggeser piring berisi nasi bakar dan ikan goreng itu semakin jauh darinya. Makan dek. Bumi ikut menimpali. Adik perempuannya itu paling tidak bisa telat makan. Tubuhnya akan mengeluarkan keringat berlebih sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Si cantik putri satu-satunya Reza dan Melisa sampai detik ini belum sembuh total. Masih mengkonsumsi obat yang tidak bisa telat. Rutin kontrol setiap minggu untuk mengecek detak jantungnya. Biarin, ntar juga abang kalau ngamuk-ngamuk jangan ditolongin. Ancam Ai tidak main-main. Biarin, ntar juga abang kalau ngamuk-ngamuk jangan ditolongin. Ancam Ai tidak main-main. Cahaya mendelik kesal, dia kembali meraih piring yang tadi sudah dijauhkan darinya. Mulai memakannya walau sangat terpaksa. Kamu gak akan kenyang kalau cuma liatin ponsel. Bumi mengusap kepala Cahaya. Dia tahu adiknya sedang resah menunggu telepon dari Langit. Abang janji mau telepon kalau istirahat. Abang janji kalau sempet. Kalau gak telepon berarti lagi sibuk. Bumi menyodorkan air putih kepada Cahaya. Namun justru kakaknya yang merebut dan meminumnya. Gile, pedes banget ya. Ai yang sudah
berkeringat kembali meminum sisa airnya. "Gimana, Ai? Pedas banget ya?" tanya Nela yang tiba-tiba duduk di sebelahnya. "Tadi aku nyenggol sambal, tumpah ke piring kamu. Maaf ya, Ai ganteng." Kakak Nela yang merasa gemas melihat mantan kekasihnya itu penuh dengan keringat dengan wajah merah menahan pedas yang seakan meletup-letup di lidahnya. "Anjir, mantan laknat." Cahaya bumi Nela tertawa saat air bangun dan berlari ke kamar mandi. "Kamu jahat, Nel," seru Cahaya. Kesel aku, Cah," dengusnya dengan helaan napas berat. "Ditinggal pas sayang-sayangnya, itu sakit banget," keluh Nela menahan rasa kecewanya. "Kan udah dibilang sama kakak tuh jangan diseriusin. Dia aja lupa siapa aja pacarnya," ujar Cahaya sambil terkekeh. "Iya, ini salah aku," kata Nela, lalu meninggalkan Cahaya dan bumi begitu saja. Pagi yang berbeda. Air belum juga bangun dari tidurnya. Dia masih bersembunyi di balik selimut tebalnya, enggan sedikit pun beranjak ke kamar mandi walau mamanya sudah 2 kali membangunkannya. Kali ini teriakan Melisa sepertinya benar-benar diabaikan olehnya. "Kak, bangun gak?" "Enggak." "Kakak gak dengar sama mama?" "Dengar, Mah." "Bangun gak?" "Enggak." Melisa menarik selimut anak sulungnya itu. Bumi yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya hanya diam berdiri dengan tangan dia masukkan ke dalam saku celananya. "Kak, tinggal 15 menit lagi." "Mah, aku ngantuk," rengek air dengan mata yang merahnya. Melisa menarik napasnya dalam-dalam. Dia sudah sangat kesal dengan keluhan si sulung yang hampir tiap malam selalu bergadang main game. "Kakak boleh main, tapi inget tidur." "Mah, stop. Mama gak mau dengar. Siapa yang salah? Sekarang bangun, mandi, terus sarapan." Air mengucek rambutnya kesal. Dia sedang benar-benar mengantuk dan ingin tidur memeluk guling pisangnya. "Mana kakak?" tanya Reza saat hanya melihat Melisa dan Bumi yang turun. "Lagi mandi," jawab Melisa sambil menarik kursi. "Mah, Pah, aku pulang sekolah mau ke toko buku boleh?" izin si bungsu kepada kedua orang tuanya. "Butuh sekarang?" tanya Reza sambil mengernyitkan dahinya. "Hehe, enggak sih. Nanti kita pergi sama-sama sore nanti." Melisa mengusap punggung tangan suaminya. Dia berharap Reza sedikit saja mau melonggarkan pergaulan anak perempuannya itu. "Adek mau sama temennya kali, Mas," rayu Melisa dengan senyum paling manisnya. "Kita masih bisa antar," sahutnya dengan penuh penekanan. Air datang tanpa menyapa, langsung duduk dan menyantap sarapannya, membuat dia menjadi pusat perhatian. "Kakak masih ngantuk banget ya?" tanya Reza setelah anaknya itu menghabiskan susu coklatnya. "Banget, Pak," jawabnya lemas, meski perutnya sudah terisi kenyang. "Mau tidur lagi?" Air dengan cepat mengangguk, matanya yang tadi hanya terbuka sedikit, kini menjadi bulat sempurna. "Tidur sana, jangan lupa harus mimpi yang indah." "Papa serius?" ucap si kembar bebarengan. "Iya, masuk kamar sana," ditanya lagi santai. "Beneran? Gak ada udang di balik bakwan kan?" tanya Air memastikan ucapan papanya. "Iya." "Kakak sama adek ayo berangkat." "Udah siang," ajak Reza kepada kedua anak kembarnya yang lain. Bumi dan Cahaya bangun dari duduknya, begitupun dengan Melisa. Ibu 3 anak itu sudah bersiap menerima pelukan dari anak dan suaminya. "Hati-hati di jalan, jangan nakal ya," pesannya kepada si kembar. "Siap, Mama sayang." "Hati-hati di jalan, Mas, jangan terlalu mengebut di jalan." "Hatiku padamu, istriku yang cantik." Reza malah menggoda Melisa sambil mencium kening Humairanya. Cahaya bergelayut di lengan papanya sambil terus celoteh tentang apa saja, dan baiknya pria itu tentu selalu siap mendengarkannya. Sampai di gerbang sekolah seperti biasa, Langit sudah menunggu adik-adiknya datang. Panti asuhan memang jauh lebih dekat daripada apartemen. "Bang, jaga adik ya," pesan Reza kepada anak angkatnya itu. "Iya Om," jawabnya, namun matanya seakan-akan mencari sesuatu. "Kakak nggak sekolah?"
Ucap bumi yang tahu apa yang kini dia pikirkan oleh langit. Kenapa? Tidur, balas bumi sambil berlalu. Reza kembali menjalankan mobil mewahnya, namun dia memutar arahnya. Bukan ke kantor, melainkan kembali ke apartemen. Ceklek. Melisa terlonjak kaget saat suaminya ada di dalam kamar. Loh, Mas Reza pulang lagi? Ada yang ketinggalan? Tanya Melisa bingung. Enggak, si kakak beneran tidur lagi. Reza balik bertanya sambil meraih tangan istrinya. Terus, pulang lagi ada apa? Enggak apa-apa, aku mau main-main sebentar sama kakak, ucap Reza yang membuat Melisa bingung. Main gimana sih maksudnya? Mumpung kakak nggak sekolah, biar dia ngurus kolam ikan sama bersihin kandang burung, sama sekalian suruh mandiin si Kuya. Mah, teriakan air membuat Reza harus buru-buru bangkit dari atas tubuh istrinya di sofa ruang TV. Sambil menahan tawa, dia kembali memakai baju yang berserakan di atas karpet. Aku bilang apa? Gak tahu diri banget, udah tua juga, ucap Melisa sambil menggelung rambutnya. Tuh bibir pengen dikuncir ya, bilang aku tua, protes pria yang memang sudah berkepala 4 itu. Nah kan gak sadar, gak bisa lihat aku nganggur sebentar aja tindih terus, ojek Melisa. Kan mau bazir lah, kekeh Reza. Semakin hari dia semakin senang menggoda istri karena baginya Humairanya itu semakin bawel dan menggemaskan. Tap tap tap. Deru langkah si sulung sudah sangat jelas, namun dia berhenti di tangga terakhir. Kenapa? Emang papa pocong sampai kaget gitu? Air menelan salivanya kuat-kuat. Hawa tidak menyenangkan mulai menyelimuti dirinya. Papa gak kerja? Tanya Air basa-basi. Enggak, lagi nungguin yang tidur nih, baru bangun. Siapa, Pak? Kamu, jawab Reza dengan tangan yang sudah melipat di dada. Siapa yang nanya maksudnya? Sahut Air sambil berteriak naik kembali ke atas lantai menuju kamarnya. Reza mendengus kesal, dia kembali duduk bersandar di sofa. Kemana lagi sih kakak? Tanya Melisa yang datang dengan secangkir kopi untuk suaminya. Masuk kamar lagi? Jawabnya malas. Reza menyeruput minuman yang tadi dibawakan istrinya dengan diselingi kue kering yang sedari tadi sudah tersedia di atas meja. Aku mau ke kamar kakak dulu, ucap Reza sambil bangkit dari duduknya. Jangan dipaksa, kalau nggak mau mas, pesan Melisa mengingatkan anak sulungnya itu sulit dibujuk lagi jika sudah merajuk kesal. Nggak janji. Reza sedikit berlari menaiki tangga lalu berhenti tepat di kamar dua jagoannya. Kakak, panggil Reza sambil mengetuk pintu. Kakaknya nggak ada, sahut Ai dari dalam. Kemana? Seru Reza lagi. Kedua pria itu bagai balita yang sedang ingin bermain. Nggak tahu, katanya kalau ada yang nyariin suruh bilang nggak ada. Reza menahan tawa di balik pintu kamar anaknya itu. Kakak main yuk. Reza terus menggedornya dengan pelan. Gak mau main sama papa? Bukan sama papa mainnya, ucap Reza semakin mengeraskan suaranya. Ceklek, sama siapa? Tanya Ai saat dia membuka pintu kamarnya. Yuk turun. Reza menggandeng putra pertamanya itu kembali ke lantai bawah dengan senyum menyeringai. Ia sudah penasaran dengan ekspresi si sulung nanti yang pasti akan berteriak sambil merengek seperti biasanya jika dipaksa. Main sana sama si Oren, si Item, juga si Emput, kata Reza saat keduanya kini sudah berada di depan kolam ikan. Ngapain? Aku main apa? Tanya Ai bingung, sepertinya roh kesadarannya belum terkumpul semua sehabis tidur tadi. Main kejar-kejaran di kolam. Gak mau, jawab Ai dengan memanyunkan bibirnya. Kenapa? Bukannya kakak senang menyebur ke kolam? Itu ikan udah dadah-dadah. Seperti itu no. Reza menunjuk 14 ikan hiasnya di dalam kolam yang berwarna hitam, oranye, juga putih. Enggak, mereka lagi cuekin kakak. No, pada diam saja kan? Ai tentu tidak mau kalah dengan papanya. Dia pun menunjuk ke arah kaca ikan-ikan tersebut.
Udah cepetan masuk sana. Terus tangkepin si orange, si hitam, sama si emput. Habis itu kakak kuras kolamnya. Air melongo mendengar perintah Reza yang tidak biasa. Akhirnya dia kembali berlari ke kamarnya. Kakak mau kemana? Teriak Reza. Mau ganti baju, kakak mau sekolah aja.